Mereka membawa kabar baik ini kepada segala bangsa di dunia. Bapak Ibu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 ya sampai ayat ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 ya sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Bunyi firman Tuhan demikian. Tema yang di atas diberikan oleh lembaga Alkitab itu Pentakosta, hari penurunan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolom langit. Ketika turunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frisia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyinggir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan datang kepada kita. Ayat 1, pasal 1 itu menjelaskan tentang Yesus sebelum naik ke surga. Ada beberapa pesan sampaikan, termasuk Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, itu Yesus sebelum naik ke surga. Pasal 1 ada berapa bagian yang dijelaskan. Tapi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 dia menjelaskan tentang ketika Roh Kudus turun pada saat mereka ada di Yerusalem di gunung, salah satu gunung di Sinai. Mereka ada di sana
dan pada saat itu mereka menerima Roh Kudus. Itu satu pesan. Sebelum Yesus naik ke surga, ada beberapa pesan sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat, Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita belajar bagaimana pada saat Roh Kudus bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja kepada ke-12 murid. Dan Yesus sebelum naik ke surga, ada beberapa pesan sampaikan itu tentang sampaikan ada beberapa pesan. Matius pasal 28, 19, 20 ke bawah, Markus pasal 16 sampai ke bawah, terus ayat terus Kisah Para Rasul 1 ada 8. Itu dia sampaikan pesan terakhir, ya, pesan terakhir untuk mereka menjadi saksi. Bapak Ibu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasih, saya ambil contoh, kalau Bapak atau Mama, kalau waktu sedikit lagi dia mau pergi atau mau meninggalkan dunia, ya, dia mau pergi, ada beberapa pesan sampaikan, ya, anak-anak, cucu-cucu, nanti ke depan kamu harus begini, kamu harus tahu keluarga, kamu tahu untuk om, kamu tahu untuk kakak, adik, suku yang ada di mana. Dan kamu harus buat begini. Dan banyak pesan sampaikan kepada cucu-cucu dengan anak-anak. Itu hanya manusia sampaikan kepada mereka. Tapi Tuhan pesan kepada murid-murid untuk tentang kabar keselamatan ini. Mereka bawa seperti apa. Karena banyak hal yang ada di depan mereka. Banyak musuh ada di depan mereka. Mereka susah untuk memberitakan di sana. Tapi waktu ketiga mereka menerima Roh Kudus, itu satu keberanian, satu kekuatan. Ya, mereka menjadi saksi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat itu mereka menerima Roh Kudus, tiba-tiba mereka menjadi berbagai bahasa akan mereka bicara pada saat itu, ya, bicara. Ada ayat di bawah itu, banyak suku di bawah kolom langit ini mereka ada di situ. Berarti kita orang Lani, orang Dali, orang suku apapun, semua ada bahasa itu mereka pakai di sana. Tapi orang Galilea, orang Samaria, orang Efesus, orang Filipi, orang mana di mana ada di situ, mereka dengar, ini saya pernah bahasa sendiri, mereka berkata, ini saya pernah bahasa kita sendiri, mereka berbicara, itu mereka sendiri mendengar. Padahal mereka tidak tahu, tapi karena pakai Roh Kudus, urapan Roh Kudus, akhirnya bahasa itu mereka bisa ucapkan. Jadi seluruh muka bumi yang ada itu, mereka bahasa itu semua ucapkan. Kenapa? Karena pemberitaan ini akan jalan ke tempat itu. Ya, pemberitaan ini akan jalan ke tempat itu. Sampai ke ujung bumi. Berarti bahasa itu mereka semua pakai pada saat itu. Ya, kita dengar yang baca ayat yang di bawah, ayat yang 5 itu, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolom langit. Jadi segala bangsa berarti semua suku-suku, ya, semua bangsa, semua daerah. Jadi semua daerah itu ada di sana. Mungkin cara Tuhan yang dia buat, kami tidak tahu. Tapi cara Tuhan, dia pada saat itu dia buat luar biasa. Dan semua orang ada di sana dan semua bahasa itu semua mereka ucapkan. Jadi dunia berapa ribu bahasa yang ada di sana atau berapa juta bahasa yang ada di dunia ini, mereka semua dipakai Tuhan pada saat itu. Roh Kudus berbicara langsung kepada mereka supaya mereka menjadi saksi seperti diperintahkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu perintah itu mereka tidak lakukan, Pak. Tapi kalau penerima Roh Kudus pada saat itu mereka menjadi saksi untuk memberitakan. Dan banyak orang yang mereka bilang, ini orang-orang yang gila, orang-orang mabuk dengan anggur manis. Tetapi pada saat itu Roh Kudus pakai Petrus, dan Petrus khotbah luar biasa pada saat itu. Jadi khotbah Petrus 2 kali. Pertama dia khotbah di situ, kedua dia khotbah di Serambi Salomo. Ya. Jadi pada saat itu khotbah Petrus luar biasa, Tuhan pakai dan Roh Kudus dipakai.
dan dia memberitakan, dia sampaikan kepada mereka. Walaupun banyak orang datang di situ, tapi keberanian Petrus, sehingga Petrus sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Dan mereka mendengar, dan mereka percaya. Apalagi dia, Yohanes dengan Petrus, diserang di Salomo. Ayat 3 itu, pasal 3. Dia, ada orang duduk di pintu, selalu minta-minta berkat. Ya. Tapi pada saat itu, Petrus dan Yohanes lewat, orang itu minta, kami tidak punya apa-apa, kami punyanya nama Tuhan Yesus kami bawa. Kalau kamu mau, kamu terima. Ya kami terima. Pada saat itu, kalau bangun, kalau begitu, mereka suruh dia langsung berdiri. Apa yang terjadi? Dia pulih kembali seperti orang yang seperti normal biasa. Pada saat itu banyak orang cerita di kurang bagus. Ada mau rencana jahat yang mereka rencanakan. Tapi pada saat itu banyak orang, hampir berapa 10.000 orang ada di situ. Tapi ketika Petrus khotbah, Yesus lahir. Dari dia khotbah sampai Abraham keluar dari Ursasdim. Dia khotbah mulai sampai Yesus lahir, sampai Yesus besar, sampai Yesus menderita, sampai Yesus disalibkan, sampai Yesus dikuburkan, sampai Yesus bangkit menampakkan diri, sampai Yesus naik ke sorga. Dia sampaikan, ya, pasal 3 ayat 15 itu, dia sampaikan begini. Kalau bahasa lain begini. Adi iti, aku ini karena kemenkeraka wakorat, mugare ini gara ya kau. Berita itu tersebar seluruh daerah. Ya. Abi ini aku ini karena kemenkeraka wakorat, mugare ini gara ya kau. Dia menampakkan diri sampai ke mana-mana. Mereka bilang, Yesus ada di situ. Yesus tadi sudah bunuh, sudah kubur, sudah mati. Tidak ada Yesus, tapi Yesus ada di situ. Ada di Sinagma, ada di Hom-Hom, ada di Kurima, ada di Bolame, ada di situ, ada di situ. Betul kecil, besar, semua diceritakan. Betul itu Yesus, betul itu Yesus, betul itu. Cerita itu sampai berkembang sampai sekarang seluruh dunia. Ya toh? Berita itu berkembang. Orang lain bilang menutupi, itu tidak orang bunuh, tapi mereka tidak, tapi berita itu tersebar sampai ke mana-mana. Orang kecil besar sampai kampung-kampung kecil semua dengar bahwa Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan pada saat itu. Itu berita itu tersebar sampai daerah itu, sampai ke ujung bumi, sampai ke Papua. Yesus bangkit, naik ke sorga. Ya, itu tujuannya bahwa Roh Kudus turun itu mereka menjadi saksi untuk mereka membawa kabar baik tentang pemberitaan, menyambung suara dari Yesus yang ditinggalkan. Berita pemberitaan itu dia tinggalkan itu mereka menyambung, ya, pelayanannya. Hanya mereka sendiri tidak bisa, harus ada penolong. Ya, ada orang yang mendukung bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus tinggalkan mereka dan dia pergi. Satu kata dia pergi, itu satu pesan juga. Saya pergi. Yohanes pasal 15, 1 sampai ke bawah itu. Aku pergi menyediakan tempat. Karena di rumah Bapa banyak tempat. Dan saya menyediakan tempat bagimu. Dan aku datang untuk menjemput kamu. Itu satu pesan yang luar biasa. Ya. Itu kita punya harapan itu. Ya, kita pasti Yesus datang. Bapak Ibu, satu hal saya sampaikan begini. Yesus pergi menyediakan tempat, bikin rumah itu seperti Bapak Ibu bangun gereja yang bagus ini di Kalvari itu, seperti gereja yang bagus itu mungkin ya paling 50 tahun atau 30 tahun pasti rusak, sel rusak, paku rusak dan bisa perbaiki. Tapi kalau Yesus bangun, alam bangun rumah kita, itu bukan begitu. Rumah itu kekal, manusia juga harus kekal di situ. Ya, saya juga kekal, rumah saya juga kekal. Ya, tidak bisa ganti seperti karet yang kita bangun begini, tidak. Alam bangun itu rumah kekal. Ya, kekal. Jadi kita anak-anakku yang Tuhan Yesus kasih, rumah yang Tuhan sediakan itu saya harus masuk. Ya, saya punya rumah itu saya harus masuk. Jangan
ganti orang lain. Itu saya tidak mau. Rumah sudah siapkan, tapi kalau masuk orang lain, isi orang lain bagus kan tidak? Tidak bagus. Ya, rumah saya itu rumah saya, jangan ganti orang lain. Tujuannya kita itu, ya, Bapak Ibu anak-anakku, rumah sudah Tuhan sediakan itu rumah Anda. Jangan kasih orang lain. Ya, kita sudah menderita sampai penderitaan sampai hari ini kita menderita. Untuk kita gereja itu selalu bikin itu program banyak kita lakukan. Suruh babi lah, uang lah, sayur lah, apalah segala kita buat itu, tapi itu sia-sia kalau kita tidak masuk surga. Ya kan? Dan rumah kita juga orang lain miliki. Tuhan sudah siap, tapi ya itu maksud Tuhan pesan waktu yang terakhir itu. Aku pergi menyediakan tempat dan aku akan datang kembali menyambut siapa? Orang percaya. Ya. Orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu yang memiliki tempat yang kekal itu, rumah yang kekal itu, bukan orang lain terima. Ya, kita saya punya teman-teman banyak ya. Hamba Tuhan, khotbah luar biasa di mimbar dan di mana-mana diberkati orang luar biasa. Orang percaya luar biasa melalui khotbah dia, tapi dia sendiri tidak berakar. Ya, dia sendiri tidak menerima Yesus. Ya, sekarang kita lihat anak-anak gini, orang banyak. Dulu orang khotbah luar biasa, tapi sekarang ada di mana? Di pinggir itu ada rokok lah, ada pinang lah, ada kawin 2 lah, kawin 3 lah. Itu orang-orang yang rumah itu orang itu yang tinggal orang lain. Ya toh? Rumah sudah siap, tapi mereka tidak jaga baik. Ya, mereka pikiran tempat lain hanya di situ. Dia punya kekayaan, dia punya mahkota, dia punya rumah. Siapa miliki? Orang lain miliki. Puji Tuhan toh. Jangan sampai kita ketinggalan anak-anak. Ya. Kita menjadi anak-anak Tuhan tuh harus jaga dan mengawasi dia. Harus kasih makan banyak. Ya. Kasih tidur banyak. Ya, kasih mandi banyak. Kasih rawat banyak. Perlu kasih rawat. Ya. Atau kasih tinggal begitu saja. Firman Allah dalam tubuh kita itu harus kasih makan banyak-banyak. Harus kasih membersihkan. Ya, setiap hari kita mungkin ada pikiran salah atau mungkin salah. Setiap hari itu Bapak saya pikiran salah. Ya, mungkin saya ingat salah. Mungkin teman saya ini, Bapak ini begini. Itu setiap hari kita harus membersihkan. Ya, Bapak ampuni saya. Itu satu hal penting. Ya, kita bukan pergi ke hamba Tuhan, tapi kita langsung juga itu lebih baik. Harus langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Itu karena kita setiap hari harus koreksi dan itu namanya kita harus kasih mandi dia, kasih bersihkan dia. Jadi dia tidak bisa duduk dengan barang kotor, ya. Dia tidak bisa duduk dengan hal-hal yang lain. Dia orang kudus. Berarti kita juga harus kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasih. Roh Kudus turun itu menjadi saksi. Anak-anak menjadi saksi. Membawa kabar baik ini kepada orang lain. Kepada bapak, kepada mama, kepada anak, kepada adik, kepada kakak, kepada saudara, kepada bangsa yang lain, suku yang lain. Mari kita siap untuk memberitakan. Ya, memberitakan. Membawa kabar baik ini. Menolong orang lain, selamatkan orang lain. Jangan kita simpan. Jangan kita pegang terus. Tapi barang baik itu mari kita berikan kepada orang lain juga. Orang tua Injil bawa ke sana, ya, mereka tanam di ladang gunung, di lembah, di gunung. Di situ sekarang bagaimana? Karena bibit ini bibit bagus. Ya, saya pernah sampaikan satu kali di sini juga ya. Bibit ini bibit bagus. Injil yang benar itu mereka tanam di atas gunung batu, di atas pasir, di atas lereng gunung, berbatu-batu, di atas kali. Apa yang terjadi? Dia bertumbuh, dan dia berkembang, berbuah. Buah itu sekarang di mana? Kita lihat, buah sebagai buah itu pergi tempat yang lain. Buah itu menikmati orang lain juga. Ya toh, kita lihat itu. Jadi anak-anak yang kimu Tuhan pakai sekarang.
Kenapa? Itu buah-buah yang asli itu yang pergi ke sana. Ya, sekarang ada di negara mana-mana, termasuk bahasa Yahudi akan pergi. Ya, buah yang manis itu dia tanam di sana. Dan di sana juga banyak orang akan diberkati dan menikmati tentang keselamatan ini. Terima kasih anak-anak, pemuda-pemudi, mari kita menjadi saksi. Berita datang kepada kita. Ya, Roh Kudus datang hari ini kita diurapi. Sebentar terakhir saya doakan untuk anak-anak menjadi saksi untuk gereja ini atau bangsa ini. Ya, jadi anak-anak menjadi saksi untuk membawa kabar baik. Ya, menyelamatkan orang tempat yang lain. Dahulu ada di Papua Nugini. Ya, luar biasa. Dia sekarang sudah punya tanah, sudah mau bangun gereja. Itu satu buah yang dia bawa ke sana. Dia buah satu pergi dengan bapak dan anak pergi, tapi nanti dia tanam, nanti dia buang, dan banyak orang akan menikmati di Papua Nugini. Itu buah yang bagus. Ya, jadi ada yang bilang ada yang 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Itu siapa yang pergi? Anak-anak ini kita pergi memberitakan, membawa kabar baik ini kepada orang lain. Ya, kita pergi. Karena Roh Kudus kita sudah terima. Kita sudah terima, berarti kita berani untuk berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Ya, mungkin kamu tahu, saya waktu di Pospei Bethlehem, waktu saya pergi untuk di Kipaga begini, itu mereka bilang, Bapak, kamu mau mati atau mau hidup? Ya, maka saya justru itu yang saya datang. Mau bunuh tidak apa-apa, mau tikam apa, cara bagaimanapun saya silakan. Kepala dia, ini kepala batu. Padahal yang tadi jahat untuk bunuh saya, tapi saya bahasa seperti itu, mereka takut untuk kagum saya atau itu. Seperti itu. Karena kita dengan punya kuasa Roh Kudus bersama pergi, itu kuasa-kuasa lain itu bisa mengalahkan. Walaupun kita bahasa bagaimana kita sampaikan, Tuhan pakai kita. Seperti itu. Ya, banyak hal. Jadi anak-anak menjadi saksi untuk membawa kabar baik ya Pak. Karena hari ini Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku. Hari ini kita terima Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita menjadi saksi untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Kita, dan kita sampaikan kata bagaimanapun, sederhana bagaimanapun, kita harus sampaikan. Ya, kita harus sampaikan. Anak-anak, sekarang Tuhan mau pakai, ya. Tadi anak-anak menyanyi tadi dari ya Soba Woso ya, atau Soba Woso tadi menyanyi. Ya, itu anak-anak ini yang Tuhan pakai. Anak pemuda-pemuda sekolah minggu yang ada. Kita orang tua sudah sebentar lagi kita berhenti. Siapa meneruskan? Berita ini anak-anak pegang dan seperti Tuhan Yesus pesan kepada mereka ke-12 murid, ke-11 murid. Karena 12 sudah mati seperti itu. Jadi ada 11 murid mereka menerima kuasa Roh Kudus dan mereka menjadi saksi membawa kabar baik kepada bangsa yang lain. Anak-anak kita pesan ini orang tua pergi tapi tentang pesan itu masih ada. Ya, seperti Yilolia pergi, tapi Yilolia Banjar juga ada. Atau pergi, tapi Otom Banjar juga ada. Seperti itu. Ya toh. Jadi kita jangan diam. Ya, kita jangan diam, tapi kita semua jadi saksi. Ya, semua berhak untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Ya, supaya orang lain pun selamat. Selamat. Karena Yesus datang, waktu datang. Berapa buah kamu yang ada? Ada 30, ada 60, ada yang 100. 100 itu luar biasa, ya toh. Jadi kita harus berapa? Harus sampaikan ini. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi berita itu kita bawa. Datang untuk menerima Roh Kudus. Tuhan berikan keberanian untuk kita untuk memberitakan ini. Orang pikir hari ini hari yang istimewa bagi kita. Tapi orang lain tidak. Ya, orang lain tidak. Kenapa? Hari ini penting. Karena hari ini hari yang penurunan Roh Kudus dan diurapi dengan kuasa Tuhan. Ya. Hari ini kita datang ada di rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati kita.
Sebentar kami mendoakan, berarti Tuhan pakai Anda untuk menjadi saksi dari tempat ini, ya, untuk orang lain. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu. Inilah kami. Apologe ala wuri nan ju harai wono yi. Yuguna beri niki wan jiro ra yo baka. Ena mene siya bekara. Aberi niki ti wadi rawa, Nikolawo. Wadi ra ngeno ni ya beri ya me. Abelo me robinya me, ni mawe pinyanya me. Nira ala pore robinya me. Eniki go munu ko harai ka kame wono yi. Iri menen ala dum berkati kana benando. Ketiga ala ne benenggo yigira. Ala nen epi ginda tinda nda. Kanen ene no ko mugara wonenom. De mamuna ke mugara wonenom. De eno mau wonenom ti abuar aber niko yunda wadi rawa kanda me. Kadne jemaat akape won wino. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi sekolah minggu. Kakek ya bu ya wono goyare me. Kaya bu eri nora pun goga wono me. Ka nora. Elia nora wono goyare. Ala kan pakai kana beno. Kemberanian warana do. Komawi warana do. Doba lagi ne yokigi. Ala kan kala ngari ram kun. Aberi niki no kanguru mamun niki me mamun na ura no kono rear me o yu na penu ako binan mungkun. Kana ura pin na mungkun. Kaka kaya ako no kono kanen epinang kelo mungkun. Ati le no ne nini na kegero. Alar kini kime gumara no ne kaya bu eri no lo kono. Ala nen aku mi wam ala ke bo no ne naru ero ko mungakwa. Kaka po no yi wa kake ni kime gumapi ano kono. Kale geno babi gelo kono ndong angka pulu nen eri na kero mbane. Ala ne berkati ana kelom. Ena be baganom, ena mede baganom, ena wi baganom. Ela ganda kana ko mangamnom. Ena mede piara ko lo mangamnom. Tiba ala kale geno genda harat me. Tino na pi gelo kono ndong. Niti wona ga ba ala ganda lure ko mungora. Wona be lo mani wono no mungora. Nino non ba yoro rak kono me ya. Atam binom wa mar ko la ya kono. Be do nar ko la ya kono. Nagan war ko burak kono yamda namda ga ya kono te ko lo ne ala ga daga ya ko mongora ala ko ne wono no mongora me jika pol ko yono ko no ena mende ga ne be number ka te na ke lo no ndo no ba ala ngi yo pigi ena wenom ena gre ya inom ala berkati na kalam gembala waking gembala semua diagen imo wono ko ala pakai na ke lo menjadi alat pemberita Injil. Tuhan pakai luar biasa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Allah dan epi gelom. Kalian kan apa biar mau apa? Terima kasih. Salah satu hamba Tuhan. Semia ulia aku imbrak tadi balau nagun. Di satu Injil ambil orang nagun. Gue milih coba jadi nagun. Awiyar mengano ngabulu digin. Tina goleri nanggen digin. Aku miti mino anggen ko ko ni alangan dengan dia polo. Tiwa. To ada kapiria piraro. Daerah gemen ko. Perbatasan pokon merau kenen kerom kule ina penginjilan yau kiminar apira wono ko daerah itu. Dalam berkati anak gani dandam. Jadi mo ko to orang no alam berkati anak kelon. Ala pakai anak kelon. Wah yo kigi. No na malu tiba. Yo kigi ko nonari ko negem ngena ndak berkate pige ala ya buari no geno ala genda ya polo gudi ya me duk wayo. Terima kasih meni guda ala ne ko nen ko lo amba Tuhan sampaikan kebenaran firman begitu singkat tetapi Roh Kudus punya pekerjaan menjelaskan menguatkan menjadi saksi untuk membawa kabar baik untuk Yesus. Kami serahkan hamba-hambamu yang maha apa yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Aywa. Kalian genaret men. Ina lagi net nan. Pamau na kana kumawi pinan. Ini kiro lero men. Kan ino no kalau ini era pirau ko ken bi bahayu. Terima kasih Bapak. Itulah doa kami dan permohonan kami bawa hadirat-Mu. Hanya Roh Kudus yang menyempurnakan doa ini.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan terjadi di tempat ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berikanlah makanan kami secukupnya, jasmani dan rohani kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami segala dosa kami, perbuatan, perkataan, keinginan apa kami lakukan dengan mata Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat itu. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Yesus dan mengucap syukur kepadamu. Tuhan, urapi mereka ini. Roh Kudus turun atas mereka ini, supaya mereka menjadi saksi dari tempat ini, seluruh Papua, bahkan seluruh dunia. Tuhan pilih antara ini siapa pun pergi. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Saya kembalikan waktu. Yesus dan Duh, Allah Israel.